Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Jangan lupa like dan subscribe. Dalam bahasa populer Melayu Manado, jagung disebut dengan milu. Dan dalam bahasa daerah kita di Minahasa ini, terutama saya dari tradisi Tontembuan, sering menyebutnya tande. Nah, milu, jagung, atau tande ini telah menjadi bagian dari kebudayaan Minahasa pada umumnya. Meskipun jika merujuk dari kata yang umum dipakai yaitu milu, rupanya jagung atau tande ini tidak asli dari tempat ini. Kata milu dari kata Portugis, milo. Dan itu mungkin menunjuk pada zaman kedatangannya ke sini, di zaman Portugis mungkin. Dan mungkin pembawanya juga adalah Portugis. Meskipun yang disebut jagung ini terdapat di kawasan tertentu. Nah, kali ini saya mau cerita atau berbagi refleksi tentang ada satu ungkapan yang sering terdengar di kalangan masyarakat Minahasa, dan itu pada hal tertentu ya muncul untuk menyebut sesuatu. Nah, yaitu misalnya milu torang, anjing torang, babi torang, dan lain sebagainya. Torang berarti kita. Milu torang berarti untuk mengatakan milu yang sudah dikenal lama dan menjadi bagian dari kehidupan sosial, politik, ekonomi bahkan masyarakat di sini. Artinya ketika menyebut milu torang, babi torang, anjing torang, dan lain sebagainya, itu menyebut sesuatu yang telah diterima, katakanlah menjadi bagian dari tradisi dan kebudayaan Minahasa. Nah, waktu pandemi baru dimulai di Minahasa ini dan atau Sulawesi Utara pada umumnya, kira-kira minggu kedua bulan Maret, dan kemudian mengharuskan setiap orang untuk stay at home, work from home, dan lain sebagainya, maka saya dan istri di rumah kemudian tergerak, didorong oleh situasi ini untuk mengusahakan lahan yang tersedia di pinggiran rumah, menanam sayur, rempah-rempah, kemudian juga kami menanam jagung atau milu atau tande itu. Nah, berapa hari lalu, bahkan sampai hari ini, kami telah merasakan hasil jagung milu yang kami tanam itu dengan memetik buahnya untuk direbus atau dibuat apa yang oleh kita juga di sini sebut perkedel milu. Jenis perkedel yang bahan dasarnya itu jagung milu. Ada juga perkedel ikan danau nike, perkedel nike. Nah, ketika kami selesai memanen milu itu dan kemudian merebusnya, dan setelah itu tentu menyajikannya di meja makan, istri saya spontan berkata, DP rasa enggak manis, ini milu torang rupanya. Lalu saya spontan membalas, ada milu dorang. Artinya ketika merasakan milu ini, jagung yang sudah direbus ini rasanya tidak manis, istri saya menyebut ungkapan tadi itu. Ini rupanya milu torang atau milu kita, milu yang sudah dikenal lama. Dan itu langsung mungkin mengingatkan dia pada masa-masa masih di kampung, di Motoling, orang-orang menanam jenis jagung yang tadi itu. Dia tidak manis,
dan dia ya biasanya cepat sekali menjadi matang. Sudah kadang-kadang sudah sulit untuk direbus atau dibuat perkedel. Nah, ungkapan ini muncul untuk membandingkannya dengan yang juga sudah umum di Minahasa ini, Milo manis itu. Kalau di Ring Road di Manado, di satu lokasi kita akan melewati ke bandara maupun pulang dari bandara, kita akan melewati satu kawasan yang dipenuhi dengan warung-warung makan, dan di situ ramai sekali orang, sehingga di masa sebelum pandemi dan makan Milo bakar, juga Milo rebus. Nah, jenis Milo itu yang dipakai, Milo manis. Dan itu sudah umum dijual di pasar-pasar, dan keluarga-keluarga Minahasa sudah akrab dengan jenis Milo yang disebut tadi, Milo manis. Sehingga kemudian muncul ungkapan ada Milo torang dan ada Milo manis. Seolah-olah Milo torang itu yang tadi yang tidak manis dan lain sebagainya, itu Milo yang asli di sini, dikenal di sini, dan Milo yang manis itu Milo yang didatangkan. Memang kenyataannya seperti itu. Milo yang manis itu didatangkan kemudian. Nah, tapi selain digunakan, seperti saya sudah bilang tadi, digunakan untuk menyebut Milo yang sudah dikenal lama di masyarakat sini, yaitu Milo torang, jagung torang. Ungkapan ini juga muncul dalam untuk menyebut hal-hal yang lain, yang semuanya ketika dia menggunakan kata torang, Milo torang, babi torang, anjing torang, bahkan mungkin untuk menyebut juga ada jenis-jenis tanaman yang endemik di sini sebagai tanaman torang, itu untuk menyebut bahwa sesuatu itu pun seperti Milo ini, jagung ini yang berapa abad lampau didatangkan ke tempat ini, tapi karena dia telah menjadi bagian dari kebudayaan secara umum masyarakat di sini, dia telah menjadi bagian dari kehidupan, tentu pertama-tama kehidupan bertani, kerja, kehidupan ekonomi terkait dengan itu, kehidupan sosial, lalu kemudian ya termasuk kehidupan politik. Suatu waktu di tahun 2000-an awal kalau tidak salah, tiba-tiba media memberitakan ada pernyataan seorang anggota dewan yang mungkin waktu itu di sidang-sidang DPRD provinsi terjadi debat mengenai jagung ini, produksi jagung ini, komoditi jagung ini. Dan kemudian heboh karena ada seorang anggota dewan yang mengatakan, ya itu kan jagung itu makanan kuda. Ya memang benar pada satu pihak itu makanan kuda dan terjadi perdebatan. Nah itu untuk saya menunjuk pada bahwa Milo juga sudah menjadi bagian dari kehidupan politik pada hal itu, termasuk ya politik ekonomi. Nah tapi yang saya mau refleksikan kaitan dengan ungkapan Milo torang itu adalah tentang rupanya dengan ungkapan ini mau mengungkap tentang cara orang-orang Minahasa memahami dirinya, eksistensi dirinya, dengan kehidupan yang lebih luas. Entah dia dalam relasi dengan sesama manusia, dengan sesuatu yang baru, barang, jenis tanaman, dan lain sebagainya. Bahwa disebut menjadi bagian dari kita, torang, menjadi bagian dari kebudayaan di sini, karena dan dia disebut misalnya Milo torang, Milo kita itu seolah menunjuk bahwa itu adalah Milo eksklusif Milo orang Minahasa. Dan tidak sebenarnya kan. Tapi itu mau mengungkap tentang cara penerimaan orang Minahasa terhadap sesuatu yang pun tentu yang terutama yang didatangkan dari luar. Artinya tentang diri Minahasa, orang Minahasa dengan yang lain ini. Bahwa ternyata untuk kemudian menerima bahkan mengklaim sesuatu itu adalah miliknya, bagian dari kehidupan sosial, politik, ekonomi atau kebudayaannya, tidak pertama-tama ditentukan oleh apakah itu asli
dari tempat ini atau dia berkembang. Yang paling menentukan adalah bagaimana sesuatu itu telah berproses bersama dengan kehidupan, secara kehidupan kebudayaan yang lebih luas. Nah, ini juga terkait dengan relasi-relasi Tau Minahasa dengan identitasnya sebagai Tau Minahasa, dengan agamanya dan lain sebagainya, dengan yang lain. Di Minahasa ini, tanah Minahasa kita kenal ada kampung Jawa Tondano, ada kampung Jawa Tomohon, kampung Cina di Manado, ada kampung Arab juga di Manado, dan lain sebagainya. Dari nama kampung-kampung ini sudah jelas bahwa yang membentuk awal komunitas-komunitas ini jelas datang dari tempat yang lain, dari luar. Membawa identitas keagamaannya, tradisi budayanya, membawa cara berpikirnya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian, komunitas-komunitas ini juga telah diterima, dan karena memang komunitas-komunitas ini telah berproses untuk kemudian menjadi bagian dari tanah Minahasa ini. Sehingga mungkin kita pernah mendengar atau ada pengalaman orang-orang bercerita tentang bagaimana misalnya dia seorang Minahasa Tontemboan yang Kristen bertemu dengan seorang Muslim dari kampung Jawa Tondano di Jakarta atau di luar negeri misalnya. Terhadap orang lain misalnya, mungkin ketika terjadi dialog, dua orang ini yang berbeda agama, berbeda komunitas, berbeda tradisi, dan berbeda sejarahnya, akan mengatakan bahwa mereka ini sama-sama kawanua, sekawanua, orang-orang dari satu kampung. Dan mungkin akan menyebut, torang ini sama-sama dari Minahasa. Torang ini orang Minahasa. Nah, padahal di dalam Minahasa sendiri, mereka masih mempertahankan perbedaan-perbedaan itu. Nah, ini menarik karena ini juga sepertinya mau membuktikan apa yang selama ini dilekatkan atau katakanlah diidentifikasi. Salah satu ciri orang Minahasa, yaitu keterbukaan. Dengan keterbukaan itu, maka seorang peneliti namanya Hetty Palm, sekitar tahun 1950-an, datang ke sini dan melihat masyarakat di sini dan kebudayaannya, atau apa yang sedang masyarakat di sini waktu itu hidupi jalani. Dia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya daerah di Nusantara ini, di Indonesia ini, yang hampir keseluruhan tradisi budayanya hilang adalah Minahasa. Nah, tapi saya kira tidak terlalu tepat kesimpulan Hetty Palm itu. Karena tentu dalam pemikirannya, dalam bayangannya, bahwa yang disebut budaya tradisi itu adalah sesuatu yang hanya berkisar pada yang sudah jadi dari masa lampau. Padahal tradisi budaya itu sesuatu yang dinamis. Nah, dengan demikian, karena bolehlah kita katakan, kita terima bahwa salah satu ciri atau karakter Tau Minahasa adalah keterbukaan, maka yang kemudian disebut tradisi, adat, termasuk atau budaya secara umum, ada sesuatu yang terus berproses, sesuatu yang terus berkembang. Termasuk di dalamnya kita menemukan unsur-unsur budaya yang sudah ditambah, dikurang, dan lain sebagainya. Tapi karena apapun itu masih disebut sebagai budaya Minahasa, maka selalu ada upaya untuk melakukan tafsir dalamnya. Untuk kemudian menemukan nilai-nilai luhur
keminasaan. Nah oke, sudah Milo itu bukan jenis tanaman dari sini, dia datangkan dari luar, tapi ketika dia sudah menjadi bagian dari kebudayaan, bagian dari kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya di Minahasa ini, maka ungkapan Milo Torang itu untuk menunjuk pada bahwa karena jenis tanaman ini sudah ditanam di tanah Minahasa, dia hidup di tanah Minahasa, dan kemudian dia telah memberi manfaat-manfaat, memberi nilai, makna, banyak hal bagi To Minahasa, maka dia adalah Milo Minahasa, Milo Torang. Nah, demikian juga dengan komunitas-komunitas atau siapapun dia. Nah, tentu itu tergantung dari si yang bersangkutan misalnya. Jika dia pun dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, bahkan dari Eropa dan lain sebagainya, dia telah menerima tanah Minahasa pada dirinya, kemudian tanah Minahasa telah menerima dirinya, dan kemudian terjadi sebuah proses yang saling menghidupi, maka kemudian dia adalah To Minahasa. Tapi tidak kemudian membatalkan apakah tradisi agama yang dia bawa. Tentu ketika menyebut To Minahasa, keliru kalau kita membatasi dari segi agama. Atau misalnya orang-orang di kampung Jawa, Tondano, kampung Jawa Tomohon, dan di kampung-kampung yang lain. Jika mereka bangga menyebut dirinya adalah juga orang Minahasa, dan orang Minahasa kemudian menerima mereka adalah bagian dari keminahasaan, tidak lantas membatalkan apa yang sudah mereka hidupi secara historis, secara sejarah, adat istiadat dan tradisi itu. Mereka masih melakukan praktek-praktek istiadat dari warisan leluhur dari Jawa misalnya, itu sesuatu yang perlu dirayakan. Nah, demikian juga dengan Milo Torang ini. Di meja makan, apa yang beragam ini dari segi sejarahnya dan dia didatangkan dari mana dirayakan. Dan itulah cara orang Minahasa merayakan kehidupan dalam keragaman, dalam pergerakan yang terus berlangsung. Sehingga sampai hari ini pengucapan syukur saya kira masih harus terus dikembangkan, diterima sebagai bagian dari mekanisme kultural, cara-cara masyarakat di sini merawat kehidupannya. Dengan demikian di dalamnya adalah juga dia merawat keragaman. Dan semua itu terkait dengan bagaimana cara orang Minahasa memperoleh makanannya, cara dia memasak makanan itu, dan bagaimana cara dia memaknai setiap makanan itu. Demikian saya, Denny Pinontoan.